Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasykurullah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh nyapa apa kabar semuanya? Baik, mohon interaktif ya. Kalau saya tanya, tolong dijawab dengan kata-kata yang penuh semangat. Siapa yang masih puasa sampai hari ini angkat tangan? Angkat tangan sambil katakan saya masih puasa. Jadi harus angkat tangan dan harus angkat kata-kata. Nanti kalau tidak angkat tangan dan tidak berkata berarti nggak puasa lagi. Siapa yang masih puasa sampai hari ini? Baik, Bapak-bapak Ibu yang belakang pun bisa interaktif ya. Jadi bisa angkat tangan dengan berkata-kata. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, setengah jam kemudian ke depan kita akan berbincang seputar inspirasi dan motivasi tentang Ramadan. Ramadan datang kepada kita dengan berbagai variasi sikap. Kalau boleh kita simpulkan, ada 3 sikap manusia menghadapi Ramadan. Ada berapa? 3. 3-nya gimana? Ayo angkat tangan 3-nya gimana? Ya, ada yang begini mah 5 bro, begini, ini 10. Baik, boleh saya berdiri ya. Baik, ada berapa tadi? Jadi ada 3 sikap manusia, sikap orang yang beriman atau orang muslim menghadapi Ramadan. Ingat-ingat ya. Nanti yang mampu menjawab setelah selesai ada pertanyaan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya buku Kantorku Surgaku. Ada yang mau? Saya bertanya dulu, ini hadiah ya, siapa yang mau? Yakin? Siapa yang berani mau? Jika buku ini adalah hadiah, saya mau kasih gratis nih. Siapa yang mau? Benar mau? Yakin? Sungguh? Serius? Cius? Suwen? Saya hitung sampai 10. Siapa yang mendapatkan buku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menjelang 10 dan selesai. Buku saya taruh lagi di sini. Kenapa buku ini belum berpindah dari tangan saya? Belum ada pertanyaan. Padahal ini belum ada soalnya, betul? Cuma saya mau berbagi buku hadiah free di awal ceramah saya. Siapa yang mau yang kedua kali? Jadi kalau usah ada pertanyaan dulu, siapa yang mau aja? Saya hitung sampai 10 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 menjelang 10. Orang Bandung pada kemana? Ini ada orang tidak inteh? Ada orang? Ya, saya taruh lagi bukunya ya. Kenapa buku belum berpindah dari tangan saya? Oke, buku ini sudah saya bawa untuk hadiah. Saya awali tadi belum ada pertanyaan dan gak usah ada pertanyaan, siapa yang mau saja. Kenapa buku belum pindah Bapak Ibu? Belum dikasih. Saya udah mau ngasih. Saya mau ngasih buku ini 1, siapa yang mau? 1, 2, 3, 4,
Dan taruh lagi deh. Kenapa ketika buku belum pindah dari tangan saya? Bapak Ibu perhatikan, mau saja nggak cukup. Harus ada apa? Sudahnya action. Apaan tuh action? Harus ada usaha. Usahanya apa? Ke depan. Tadi sudah ada yang maju ke depan satu, tapi kenapa buku belum pindah? Nah, coba saya ulangin terakhir nih, mau terakhir ini saya itu sudah 10, gak ada yang dapat, udah lebih baik jangan coba ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dah itu doang yang dapat cuma sakit. Baik, kenapa sekarang itu sudah berpindah? Ya, sudah udah yang berapa saya hitung? Yang ketiga, kenapa kalau yang ketiga baru buku berpindah? Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam kaidah motivasi, jika seseorang mau sukses, itu ternyata tidak cukup hanya MEAU. Apa? Tidak cukup sekedar mau, tapi butuh usaha. Namanya motivasi. Motif adalah tujuan, niat, goal, harapan, sesuatu yang ingin kita dapati, action. Jadi motivasi adalah motif dan aksi. Motif saja, mau saja tidak cukup, kecuali harus ada aksi. Yang kurang dari kita tadi apa? Aksi. Saya contoh lagi, siapa yang mau lagi? Nah, waktunya habis. Kata guru kita bahwasanya kesempatan itu tidak terulang ya. Kedua kali. Pertanyaannya, kalau mau sukses, mau berhasil, mau bahagia, apakah cukup sekedar mau? Tidak cukup, butuh apa? Butuh usaha. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau sukses? Angkat tangan saja, katakan saya mau sukses. Siapa yang mau bahagia? Kalau nggak mau sukses, nggak mau bahagia, nggak usah angkat tangan, nggak usah ngomong ya. Yang mau sukses, mau bahagia, angkat tangan sambil katakan saya mau. Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau bahagia? Siapa yang hidupnya mau sejahtera? Mau kaya raya? Yang belum dapat jodoh mau diberikan jodoh sana? Siapa yang gajinya mau naik? Siapa yang gajinya mau naik? Siapa yang mau masuk surga? Ini kadang-kadang tadi kalau angkat tangan nih, yang mau angkat tangan saja katakan saya mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Apakah semua mau masuk surga? Pertanyaannya, siapa yang mau duluan? Ayo, siapa yang mau duluan? Ya Allah, ya Allah, siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau duluan? Tak dulu. Kenapa begitu kira-kira? Bisa jadi satu katanya bekalnya masih sedikit, betul. Yang kedua katanya dosa masih banyak, betul nggak? Yang ketiga masalah terlalu banyak, betul? Tapi belakang kelihatan kayaknya masih banyak kredit dan cicilan asuransi. Kelihatan wajahnya semakin merata, betul? Tapi tenang, Ramadan bulan berkah, sebentar lagi THR akan datang. Gaji ke-17 pun datang. Amin. Ya Amin. Apalagi setelah Bapak Ibu buku baca buku saya, kataku surgaku. Siapa yang sudah baca Bapak Ibu bukunya? Belum baca.
Siapa yang belum punya? Siapa yang mau dapat bukunya? Saya dapat gratis. Kalau gratis mau nggak? Siapa yang mau katakan di belakang? Kalau gratis betul gratis mau? Jadi sebelum saya pulang nomor satu-satu. Buatnya ke siapa lagi ya? Ada usul? Ada? Baik. Mumpung masih hadir, tolong semangatnya biar bagi satu-satu. Siapa yang mau? Yang kenceng biar yang bertanggung jawab keren. Siapa yang mau gratis? Yang depan paling kenceng ini. Baik Bapak Ibu, buku kantor plus tergabung. Saya bawa 6 buku ini buat hadiah. Baik. Biasanya kalau ada hadiah semangat gak? Betul? Walaupun hadiahnya buku dan nanti bukaan dari hotel Haris. Tepuk tangan dulu Bapak Haris dong. Luar biasa yang telah menyiapkan kepada kita kesempatan hidangan surga. Dan siapa kata Rasul memberikan kesempatan untuk berbuka puasa walau dengan sebiji kurma, maka satu, dia akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Berarti masuk mana? Iya. Yang kedua, dari walaupun ada satu kurma, maka Allah ampunkan kesalahan dosanya. Ketiga, walaupun memberikan buka puasa dengan satu kurma, maka Rasulullah SAW bersabda, dia akan diberikan pahala sebanyak orang yang makan bukaan tersebut. Kalau di sini hanya 500 orang, maka Hotel Haris mendapatkan pahala berkah 500 orang. Amin dong ucapin terima kasih buat Hotel Haris. Mana nih? Aplausnya dari semangat nih. Ini Bapak Ibu, ketika ada hadiah, orang semangat mau hadir, betul ya Bapak Ibu? Orang semangat untuk bertanya, semangat untuk menjawab. Nah, ini ada hadiah luar biasa. Belum sama. Ramadan bulan hadiah, Ramadan bulan obral, Ramadan bulan diskon. Ngomong-ngomong, kalau dengar diskon sama obral di mana tempatnya ya? Pasar, supermarket, betul kan? Apa? Supermarket. Super? Karena berdasarkan macet aja deh. Nah biasanya orang berbondong-bondong tuh rela meninggalkan sholat tarawih demi untuk mendapatkan diskon obral atau lelang, betul gak? Diskonnya di supermarket biasanya berapa persen paling tinggi? Ada ya sampai 70 Bu. Biasanya ibu-ibu nih yang apa namanya yang belanja, Bu biasanya maksimal diskon berapa persen? 70. Ada 100%, bagus itu. Maksimal biasanya kalau jual-jual itu dalam bisnis dalam niaga 70%, betul kan? Iya, tapi ada yang berbicara berani ada? Ada. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ke Ramadan, semua dosa dan kesalahan, bahkan bukan hanya hari ini, tapi setahun yang lalu. Dari mana kita tahu? Tentunya dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan totalitas kepada Allah, maka Allah akan diskon semua dosa-dosa setahun yang lalu. Ucapin subhanallah yuk. La ilaha illallah Allahu akbar. Mau gak dapat diskon 100% dari Allah? Yang mau angkat tangan sampai kata saya mau diskon dong 100%. Semoga Allah mendiskon dosa kita. Yang kedua Allah. Apa yang obral? Baju. Di pasar obral baju, obral celana, obral sabtu, obral peci, obral jibrab. Obral jibrab dan yang lain juga obral. Diturunkan harganya, betul? Diobral sebanyak-banyaknya. Tapi Allah yang maha cinta,
CINTA mengobrol kepada kita pahala yang banyak dan besar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis sahih, setiap amal anak Adam, anak manusia kembali untuknya dan akan dilipat gandakan 10 hingga 700. Banyak kan 700? Banyak. Tapi kata Allah kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Berarti ganjaran pahala puasa lebih tinggi daripada pahala amal-amal yang lain. Kenapa kira-kira? Karena satu, di luar sana hanya sedikit orang yang puasa sungguh-sungguh. Banyak di luar sana yang puasanya puasa fisik, bukan puasa roh. Puasa apa tadi? Puasa fisik, bukan puasa roh. Kalau puasa fisik itu hanya menahan lapar dan haus. Betul gak sih? Tidak makan, tidak minum. Mohon maaf ya suami istri yang belum, mohon maaf ditutup dulu telinganya. Baru bukan badan suami istri di siang hari. Itu yang akan membatalkan puasa. Mampu kita jaga, betul kan? Tapi kata Allah, bukan itu saja yang aku butuhkan. Sehingga Rasul bersabda, aku Allah tidak butuh atas lapar dan dahaga kalian. Kalau kalian tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga mata, tidak mampu menjaga telinga, tidak mampu menjaga, tidak mampu menjaga, tidak mampu menjaga pikiran, pikir, dan tidak mampu menjaga lambung, perut. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyami rajul atas. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa tidak mendapat apa-apa? Karena puasanya puasa fisik, bukan puasa ruh. Apa bedanya? Beda. Kalau puasa fisik hanya tidak makan, tidak minum. Kalau puasa ruh, semua pancasila kita dari ujung kuku dan tombenya, apa ujung jempol dan daunnya, semua puasa. Makan minum di siang hari selain Ramadan boleh nggak? Boleh nggak selain Ramadan, di luar Ramadan boleh nggak? Makan minum, makan nasi boleh, daging ayam boleh, campur boleh, manis boleh, semua boleh. Tapi untuk Ramadan, di luar Ramadan itu semua menjadi haram, tidak boleh di siang harinya. Bukan untuk fisik, tapi semuanya untuk siapa? Allah. Untuk Allah. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat 3 sikap manusia menghadapi Ramadan. 1, sangat senang sekali. 1 apa? Yang kedua, biasa saja. Yang kedua apa? Yang ketiga, sangat menyesal sekali. Yang ketiga apa? Kalau mau jujur, yuk angkat tangan. Siapa di sini yang menghadapi Ramadan dengan sangat senang dan bahagia? Yang nggak angkat tangan berarti tidak senang. Siapa yang sangat senang dan bahagia? Angkat tangan sampai katakan saya senang dan bahagia. Siapa yang menghadapi Ramadan sangat senang dan bahagia? Siapa yang menghadapi Ramadan yang biasa-biasa saja? Siapa yang mendatangkan Ramadan sikap yang saya menyesal? Alhamdulillah nggak ada. Berarti kualitas kita nomor 1. Amin. Bapak Ibu, kalau sikap dan hati kita menghadapi Ramadan dengan sangat senang dan bahagia, maka saya berani pastikan, setelah hampir 40 tahun, 35 tahun tepatnya sudah di umur saya kuat berpuasa. Jika orang menghadapi Ramadan dengan sangat senang, maka waktu, detik, menit, jam, hari akan optimal, produktif dilewati untuk menghasilkan pahala. Kalau sangat senang. Tapi kalau biasa saja, biasanya puasanya hanya just kefahiman saja. Apa just kefahiman? Hanya biasa-biasa saja. Maka sholatnya biasa,
tarawihnya biasa, bahkan yang biasa-biasa saja, biasanya begini, yang biasa saja. Cari sholat tarawihan yang cepat yang lambat bacaan imamnya. Ini bukan sini, bukan. Sombong. Kalau bukan di sana ya. Kalau saya menyuruh di Jakarta, ini hari yang pertama, hari yang kedua, malam ini ramai masjid, penuh, rube sampai ke teras, sampai bahkan lapangan, bahkan ke jalan, penuh. Kita lihat malam kelima, bahkan malam sepekan, setelah sepekan, masjid kita masih ramai kan? Saya sendiri jadi imam sholat tarawih. Pas lihat ke belakang, saf barisan makmumnya ada kemajuan Bapak Ibu. Itu kemajuan Bapak Ibu. Safnya yang maju. Belakang kosong. Kenapa begitu kira-kira? Karena bisa jadi menghadapi Ramadan sekali dengan biasa saja. Akhirnya tarawihnya pun biasa saja. Kalau biasa saja Bapak Ibu sekalian, maka biasanya kalau ada bacaan imam sholat terpanjang dikit, apa yang terjadi? Sholat tarawih bacaan imam panjangan dikit, besoknya datang lagi kan? Oh enggak, bacaannya panjang amat, pegel. Udah makannya, biasanya kan habis makan kenyang, sholat tarawih kan ngantuk gak? Ngantuk, ngantuk biasanya kalau bacaan imamnya panjang dikit kesel kan? Besok dia datang lagi. Dia cari informasi lewat BBM. Wih, mana masjid sore pendek bacaannya? Yuk, kasih yuk. Bapak Ibu sekalian, sikap menentukan hasil. Sikap kepada bulan Ramadan menentukan produktivitas waktu. Bapak Ibu, jika kita sebagai karyawan, jika kita sebagai pegawai dimanapun, apapun status kita, sikap kita menentukan kepada kinerja dan produktivitas kerja. Sikap Ramadan senang, maka puasa menjadi enjoy, sholat menjadi enjoy. Kemudian Bapak Ibu bangun tengah malam sahur menjadi enjoy. Menahan tidak makan tidak minum sejak subuh sampai maghrib enjoy. Begitupun Bapak Ibu jika kita sebagai karyawan, jika kita sebagai pegawai, khususnya pada hari ini atau di sekitar apapun profesi di perusahaan kita, jika kita masuk ke perusahaan ini, ke korporasi itu, hati kita enjoy, maka apapun status kita, apapun posisi kita, berapapun awal gaji kita, maka kita akan menghadapi dengan sangat happy. Betul Bapak Ibu? Justru dengan happy Bapak Ibu, ketika atasan kita tidak berubah, maka kita akan hantar atasan kita, Pak, mana target beban buat saya? Tepuk tangan dulu dong. Apalagi Bapak Ibu, ketika saya baca buku saya akan bersegaruh, betapa nggak mau pulang. Nanti Bapak Ibu, tolong membaca buku saya punya moto baru untuk para pekerja. Kalau saya bilang kantorku, semua mesti bilang surgaku. Kantorku, semua semangat kantorku. Besok mau berangkat ke tempat kantor kita, pagi-pagi banget ditanya sama istri, suami atau keluarga, mau kemana? Kita akan jawab, mau ke surga. Wow. Pulang apa dingin dan seperti biasa ditanya, dari mana saja? Kok tidak seperti biasa berada? Jawabnya dari surga. Betapa di surga, betul ya Bapak Ibu? Karenanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyesal masuk dalam Ramadan, maka pasti akan menyesal pula ketika dikasih tugas SOP pekerjaan, jabatan, posisi oleh atasan. Betul apa betul? Semoga yang hadir di sini, para pegawai kita, karyawan kita, khususnya hotelaris, masuk hotelnya tidak menyesal. Ada yang menyesal? Jadi keluar ke saya. Karena ternyata Bapak Ibu, apalagi kalau baca buku saya, ternyata surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Surga itu dekat dengan kantor kita Bapak Ibu. Saya berani katakan kesimpulan dari buku saya. Kenapa? Saya berdasarkan hadis dan ayat. Salah satu hadisnya Bapak Ibu, hadis dari Bukhari Muslim. Surga itu dekat dengan telapak kaki para pekerja, dan begitu pun neraka.
Surga itu dekat dengan telapak kaki mereka yang bekerja. Bapak Ibu bekerja? Berarti surga dekat dengan siapa? Dengan saya yang bilang, Masya Allah. Saya sampaikan, surga dekat dengan mereka yang bekerja. Bapak Ibu bekerja? Bapak Ibu bekerja? Berarti Bapak Ibu surga dekat dengan siapa? Tolong tengok kiri kanan sesama ahli surga, jabat tangannya. Ya, jabat tangannya sesama ahli surga. Apa kabar? Sudah selamat Bapak Ibu? Sudah selamat? Baik. Bapak Ibu ada 3 grade tadi. Pertama sangat senang, yang kedua biasa, yang ketiga menyesal. Bapak Ibu, jika apapun nih, menghadapi pekerjaan, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi Ramadan, jika sangat menyesal, pasti deh mengeluh bawaan, betul gak? Pasti bahasa Jermannya gerutu, gerumah. Apa bahasa Sundanya ya? Kukul. Saya itu orang Sunda ya, lupa. Kukulutus ya. Pasti dikasih tugas kukulutus. Betul gak sih? Kenapa? Karena perasaan sikap yang dibawa masuk ke pekerjaan kita, masuk ke kantor, atau masuk ke Ramadan dengan sangat menyesal. Saya tanya, ada beberapa saya keliling dari mulai akses Akhirnya Jaya, Bapak Ibu, khususnya para guru-guru yang mendengarkan guru-guru, mari kembali kerja yang benar. Saya tanya Bapak Ibu jadi guru itu apakah hobi atau memang tidak ada pekerjaan yang lain? Apakah Pak bekerja sebagai guru itu betul-betul sebagai cita-cita atau memang gak ada pekerjaan yang lain? Hampir Bapak Ibu, 85% survei membuktikan mereka mengatakan apa Ibu? Bukan cita-citanya. Saya terus lagi kuliah pun bukan ngambil jurusan guru, betul sih? Iya. Akibatnya apa Ibu? Ketika dikasih beban, target, apa yang terjadi? Banyak gak yang tidak tuntas bebannya? Banyak gak yang drumah untuk target beban? Banyak gak? Kenapa? Karena sikapnya ketika awal menjadi pegawai bukan senang, syukur, bukan happy, tetapi sangat menyesal. Maka bekerjanya pasti banyak masalah. Bagi Bapak Ibu sebagai manajer, sebagai atasan, tolong jangan sakit hati kalau ada bawahan suka nyumpahin kita, suka ngomongin kita. Karena memang bisa jadi ada niat orientasi masuk di sini, bekerja di sini, bisa jadi ada yang kurang tepat. Betul. Semoga dengan kajian ini kita luruskan lagi niat kita. Dan jangan sekali biasa-biasanya. Kalau biasa-biasanya Bapak Ibu, hadapi Ramadan biasa, hadapi suami biasa, hadapi istri biasa, nanti malam hasilnya biasa. Betul gak sih? Kalau sudah biasa, maka kerjanya biasa kan? Luar biasa. Sikapnya biasa, kerjanya pasti biasa, hasilnya hanya biasa saja. Karena sebab akibat, sebabnya biasa, akibatnya biasa. Dan mungkin sebabnya biasa, hasilnya luar biasa. Yang ada adalah sebabnya luar biasa, seringkali akibatnya biasa. Betul. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menghadapi Ramadan, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi atasan, menghadapi kantor atau masuk kantor dengan sangat happy, maka saya berani pastikan Bapak Ibu, kerjanya akan enjoy, kerjanya akan sangat enjoy, sangat happy, diposisikan dimanapun, ditempatkan dimanapun, maka dia akan menghasilkan happy. Nah, karenanya Bapak Ibu, untuk sesi terakhir ini, agar motivasi spirit ibadah Allah terjaga, agar spirit kerja kita atas kejadian terjaga, sehingga kapanpun dimanapun siapapun kita memiliki motivasi Ramadan, memiliki motivasi kerja yang tetap stabil, high quality. Maka yang pertama adalah mari kita luruskan paradigma kita, bekerja kita, ibadah kita karena Allah, bukan karena Ramadan. Yang pertama apa? Bekerja
bukan karena puasa kita karena Allah, bukan karena Ramadan. Bekerja kita Bapak Ibu karena Allah, bukan karena hotel Haris. Sepakat? Bukan karena perusahaan kita. Karena beda akibatnya, impactnya, implikasinya beda. Ketika orang niat ibadah Ramadan karena Ramadan bukan karena Allah, maka ada istilah bahasa Sundanya hot Thai chicken. Siapa yang tahu? Hot Thai chicken. Apa artinya? Anget-anget tai ayam, Thai chicken Bapak Ibu. Di awal semuanya, namun beberapa hari kemudian turun nggak motivasinya? Turun nggak semangatnya? Ya berarti ada niat bukan karena Allah tapi karena Ramadan. Kita lihat lagi, kalau niat ibadah Ramadan karena Ramadan, seringkali di Ramadan orang mampu menghantarkan Al-Quran, betul? Tapi setelah Ramadan Qurannya disimpan, betul kan? Di Ramadan masjid besar penuh, setelah Ramadan sepi. Di Ramadan infak sedekah mulia, zakat mulia, setelah Ramadan berarti ada niat yang meneruskan, bukan karena Allah, tapi karena Ramadan. Terakhir, saya mau mengambil perkataan sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu adalah sahabat senior, khalifah kedua. Orang khalifah pertama siapa yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah Basyirin bil Jannah, yang dijamin masuk surga oleh Allah Rasulnya. Beliau pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ketika Umar agak marah, bukan kepada orang lain tapi marah pada diri sendiri. Ketika Rasulullah SAW wafat, Umar keluar menghampiri sahabat sambil mengeluarkan apa? Sambil mengeluarkan pedang. Siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat, meninggal, maka hadapi aku akan penggal lehernya. Kata siapa? Umar. Menghadapi perkataan demikian, para sahabat tertunduk dan menangis. Para sahabat tahu Umar tidak marah kepada sahabat, tapi Umar marah kesal pada diri sendiri. Dan tidak sahabat satu orang pun yang berani untuk mengingatkan, mendekati, kecuali sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keluar dari mihrab Rasul setelah melihat wajah Rasul terakhir kalinya. Lalu Abu Bakar menyampaikan kepada Umar dengan lemah lembut, wahai sahabatku Umar, selama ini kau masuk Islam, selama ini kau ibadah karena Muhammad atau karena Allah? Kalau karena Muhammad, sekarang Muhammad sudah wafat, meninggalkan kita diambil sama Allah. Sebagaimana Rasul dan Nabi pendahulu sudah wafat, meninggalkan kita semua. Sedangkan jika engkau beribadah karena Allah, Allah Maha Kekal abadi. Betul? Bapak Ibu, pesan dari perkataan Abu Bakar tadi. Jika kita semangat ibadah karena Ramadan, ingat Ramadan sebulan doang, dia akan pergi meninggalkan kita. Tapi kalau Ramadan karena Allah, kalau ibadah karena Allah, maka Allah Maha Kekal abadi. Mari kita luruskan niat kita. Ibadah di Ramadan, puasa di Ramadan, tarawih, qiyamul lail di Ramadan karena Allah, bukan karena Ramadan. Ramadan kita pergi sebulan lagi, tapi Allah tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Semoga Ramadan kali ini berkualitas, lebih banyak kualitasnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga Allah ampunkan dengan puasa kita segala dosa kita setahun yang lalu. Kemudian Allah menerima puasa-puasa kita dari sejak pertama sampai nanti Lebaran. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada? Angkat kedua tangan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabat jamalu wa jannatil uruku wa tabbatil ajru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka. Semoga Allah memberikan hidangan surga di hati kita hari-hari berikutnya, dan semoga bisa sempurna 10 hari atau 30 hari berikutnya atau sebulan penuh, dan kita akan menjadi pemuda-pemudi manusia yang menang, sukses dunia, sukses akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berbuka, nanti ada tanya jawab, yang mampu menjawab dapat